Apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah, wahai kawan saudaraku, anggaplah sholat itu pertemuan yang engkau nantikan dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya aku, kau, dan bermimpi tentangmu. Bayangkan ketika adzan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lagi melihat kalian, Allah lagi melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah bangga denganmu, bangga dengan apa yang engkau turunkan, bangga dengan apa yang kau jalankan, menjalankan amanat dan perintahnya. Bayangkan ketika kita sedang ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhan. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu, aku mencintaimu wahai hambaku, aku mencintaimu wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan ke telinga kiri dan kananmu, aku tak akan diam apabila ada orang yang ingin mengusikmu. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan ke telinga kanan dan kirimu, aku tak akan diam jika ada siapapun yang akan mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, nikmat sholat yang kita lakukan tak akan pernah tersia-sia. Ingatlah, muhasabah terhadap diri, mengingat akan Tuhan lebih indah, lebih besar pahalanya daripada beribadah yang lain. Mengingat dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkanlah urusan dunia kalian, kembali urusan akhirat kalian. Tuhan sedang berada di dekatmu, Tuhan sedang berada di dekatmu. Di saat engkau duduk, Dia berada di sampingmu, Dia mengelus akan kepalamu. Di saat kau bersedih hati, Dia selalu berada di sampingmu untuk menegarkan apa yang ada pada dirimu. Ingat, Tuhan selalu ada pada diri yang suci. Janganlah kalian ingkar akan apa yang aku perintahkan, karena aku ada bersamamu, karena aku ada bersamamu. Aku takkan pernah bisa menjauh darimu, aku selamanya ada bersamamu. Jika kau ingat tentangku, maka datangilah rumahku, panggillah keberadaanku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka aku pun ada di saat bibirmu berucap, di saat telingamu mendengar,
di saat matamu melihat, di saat tanganmu mengangkat takbiratul ihram, di sana aku ada bersamamu. Aku selalu menunggu hal yang terbaik yang Engkau berikan untuk diriku. Aku takkan pernah bosan untuk mengampuni seseorang, siapapun yang telah berbuat dosa, untuk segera bertobat kepadaku. Janganlah engkau bersedih hati, karena aku selalu ada bersamamu. Teruslah mengingat akan namaku, teruslah datangilah rumahku, dan jangan jauhilah orang yang patuh terhadapku. Di sini terkadang hati meradang, tak ingin datang penyesalan, tapi semua sudah terlanjur. Tinggal kita kembali kepada putihnya apa yang dibilang kain kapan. Apabila ketika esok hari datang hari yang tak bisa kalian tolak, apa yang bisa kalian lakukan? Panggillah namaku, ingatlah akan diriku, datangilah rumahku. Kebesaran Allah dapat dilihat oleh netra yang terpancar dari hamparan lumut sejumput. Bahkan selembar daun kering yang jatuh pada batu akik, pada satwa-satwa seperti semut dan bakteri. Lembayung sore telah berlalu, semakin merah di langit-langit cinta kasihnya. Tanda sang mentari akan mengantuk. Ratusan kelelawar pun berterbangan, tanda waktu maghrib akan tiba. Kita telah melaluinya. Lepas sholat isya, musik alam mulai terdengar. Sahdu di dalam diri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Derik jangkrik diselingi dengung burung hantu yang menjelma menjadi tembang zikir semesta, yang merasuk ke dalam hati sanubari. Siapa saja hingga adzan subuh berkumandang untuk mengajak kita sholat bersama, yang disaksikan para malaikat terdekat Allah, sama dengan apa yang aku perintahkan. Harap guru memaafkan yang lancang. Guru tadi menyatakan tidak suka akan ulah manusia dipalsukan oleh nafsu. Untuk bersembahyang dan memuja Tuhan, tidak perlu mencari tempat sunyi karena Tuhan berada dimanapun juga. Kekuasaannya bekerja di dalam segala benda dan makhluk di seluruh alam. Aku hidup di alam bebas dan menikmati keindahan, keagunganku yang akan kalian rasakan. Bersandarlah padaku, jangan bersandar pada siapapun. Kini mungkin kita terpisah ruang dan waktu. Kini mungkin kita tak lagi bisa bertatap muka. Tapi ingat, aku tak akan pernah pergi meninggalkan kalian. Sekotor apapun kalian, seburuk apapun perbuatan kalian, aku selalu mengampuni kalian. Kala saja setiap detik sang diri memberi isyarat tentang baik buruknya perbuatan kita. Kalau saja setiap cermin di dunia ini akan berkata tentang nafsu bejat yang akan diperbuat oleh bayangan dirinya. Tetapi jika sang diri berbicara kepada kalian, jika sudah berbisik mengalun merdu di dinding hati terdalam, jika petunjuknya sudah datang terasa ringan, ingat,
ujung akhir ceritamu akan bosan dan mencari lagi terus sebelum kembali kemana tempat kamu terbaik kembali. Mungkin masih banyak keinginan yang belum aku capai. Mungkin masih banyak apapun yang belum aku lakukan. Yakni hadapkanlah hati pada Sang Pencipta. Terima takdir tanpa banyak bicara tak guna. Syukuri hidup sepenuh-penuhnya tanpa harus melenceng dari arusnya. Hadapilah saat ini, sekarang ini, detik ini, dan jangan memikirkan masa lalu atau masa depanmu. Masa lalu hanyalah kenangan yang sudah lewat dan sudah mati. Masa depan hanyalah mimpi dan hayalan yang belum pasti. Sekarang inilah kita hidup. Saat ini yang penting ada untuk menghadapi saat demi saat. Membutuhkan kewaspadaan yang mendalam. Jangan berpikir hari esok, tetapi berpikirlah saat ini. Karena masih banyak tanda-tanda keagunganku yang belum engkau saksikan. Janganlah engkau bercermin pada cermin yang retak, sebab akan nampak banyak bayangan wajahmu ramu. Tetapi bercerminlah pada cermin yang utuh, maka akan nampak wajahmu yang sebenarnya. Dan coba sejajarkan rupaku dengan rupamu. Sungguh ajaib rupaku nampak pada dirimu. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada waktu ini menjadi penghisab terhadapmu. La ilaha illallah Muhammadan Rasul. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami, maka ampunilah kami. Jika kami tidak diampuni, kami termasuk orang yang berdosa. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisi. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari yang namanya fitnah dunia, fitnah akhirat. Kami hanyalah apa? Aku hanyalah debu yang bertebaran di atas tanah. Kami bagaikan kecoa yang merangkak di atas bumi. Aku hanya bisa melukai diriku. Aku hanya bisa menertawakan diriku. Tanpa aku berpikir, dirimu dan diriku ada bersatu pada diri. Inilah aku, inilah hidupmu. Maka kembalilah kepadaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.